Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Kita boleh mengucap syukur, berbahagia di pagi hari yang diberkati ini. Kita boleh kembali beribadah di tempat ini saudara. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita boleh mengucap syukur. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk boleh beribadah. Datang sama Tuhan Yesus, mari pagi hari ini saudara. Tetap dengan hati yang percaya. Tuhan Yesus sanggup mengubah setiap keadaan kita. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi dia yang sungguh luar biasa dalam hidup setiap kita. Haleluya. Dan sama-sama kita akan memulai ibadah kita di tempat ini. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perjalanan hidup ini Tuhan Yesus, yang kami percaya dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat yaitu berkat Tuhan, keselamatan, hidup yang baik yang Tuhan boleh sediakan. Hari ini kami datang tetap percaya sekalipun ada masalah, Tuhan campur tangan memberkati setiap kami. Kami datang dengan percaya dan kami berdoa. Pulang dari tempat ini kami menerima kekuatan yang baru dan terlebih janji-janji-Mu Tuhan terjadi bagi setiap kami. Mujizat masih ada waktu kami menyembah. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan boleh yaitu memberkati dengan lawatan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun kami yang menyembah, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang disenangkan, Engkau juga yang akan berkuasa. Dan siap pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk boleh menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama saudara. Kita nikmati kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat kedua tanganmu sama-sama saudara. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bagi Raja-Mu yang benar, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Engkau yang kami puja Tuhan, Engkau yang kami sembah. Mari bersama-sama kita boleh katakan saudara. Yesus kami puja, kami sembah Tuhan. Diri
besar di dalam setiap hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh besar bagi kami. Dan biar dalam hati kami Tuhan Yesus, kami tetap menyembah, tetap percaya, tetap teguh dan berharap sama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan-Mu bersama-sama. Pandang Tuhan. Dan serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang besar Tuhan Yesus. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me, God. Lives in me now and forevermore. Mari bersama-sama kata, great is Jesus. Great God, great is Jesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia bersama dengan kita. Dia di dalam kita. Haleluya. Praise Jesus. Praise Jesus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Ini saat yang terbaik kita boleh menyembah Tuhan Yesus sama-sama. Mari bersama-sama katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mulai ragu sama Engkau. Kalau hari-hari ini kami mulai tawar hati Tuhan Yesus. Tapi hari ini kami datang. Kami mau komitmen kembali Tuhan di hadapan-Mu. Tetap percaya, tetap setia. Dan tetap berharap. Karena sesuatu yang ajaib selalu terjadi waktu kami bersari dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Ini hati kami Tuhan. Dan kami siap bersorak-sorai hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin.
Yang bersyukur kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Kita percaya Tuhan Yesus lebih besar, amin. Mari tepuk tangan buat kuasanya, buat kasihnya. Woo. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Satu suara nyatakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudara. Boleh tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan Yesus. Yeay! Mari sama-sama Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan. Mari sama-sama nyatakan pengagungan kita. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri. Mari sama-sama gereja Tuhan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu yang bersyukur. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra. Sama-sama katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra. Boleh sama-sama lebih dahsyat. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Boleh katakan dalam Yesus kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, Yesus ada sukacita. Boleh lebih sungguh lagi. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah ditala, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Ku
jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Yang jatuh cinta sama Tuhan, sama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus, boleh kasih tepuk tangan. Woo! Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan, buat anggur yang baru, minyak yang baru. Sama-sama bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gereja. Mari katakan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Ayo dong sama-sama. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Wow, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Bisa lebih sungguh lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Kuasanya nyata bagi setiap Bapak Ibu, amin. Nyata kuasanya, oh, oh. Nyata kuasanya. Kuasanya nyata bagi yang percaya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang percaya kasihnya nyata buat setiap kita, Bapak Ibu, beri tepuk tangan. Sebab terangnya bercahaya bagi Bapak Ibu dan saya. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Mari terus bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Terima janjinya, terima pemeliharaannya bagi setiap Bapak Ibu teman-teman. Mari dengan iman nyatakan, I want to be the light in this world, to show them how great your love is to me. I want to live in your love, your unending love. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Segala pengagungan, segala syukur kami nyatakan, I want
to be the light in this world, to show them how great your love is to me. Yeah, I want to live in your love, your love, your Mari angkat tangan kita katakan, You're my Father, You're my Father. Oh God, Jesus, You're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love and abounds in me. Never ever again. Mari dengan iman, never ever again. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Never ever again. Oh, never ever again. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3, go! Woo! Segala pujian syukur hanya bagi nama Yesus. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu teman-teman Gereja Tiberias. You're my Father, oh God. You're my Father, oh God. You're my Father, oh God. Buat Bapak kita, You're my Father, oh God. Jesus, You're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Jesus, You're the light of my life, shining in every step that I take. I'll never walk in darkness, never ever again. Now I'm alive, been revived by your love and abounds in me. In darkness, never ever again. Never ever again. Never ever again. Never ever again. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, amin. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Apapun yang kita lalui, Dia ada bersama dengan kita. Dan kita percaya Yesus disenangkan dan Dia pasti memberkati setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Kembali kita boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Kita akan terus menyembah pada pagi siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya, untuk kesempatan, untuk momen yang indah. Kami boleh datang beribadah. Kami boleh datang mengungkapkan syukur kami atas segala yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah segalanya. Kasih-Mu yang boleh menyatakan segala yang terbaik bagi setiap kami. Jumpai setiap kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Biar setiap luka, setiap kekecewaan Tuhan boleh sirnakan pada pagi siang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami datang dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Yang boleh terus percaya. Pengorbanan-Mu sungguh telah terbukti kuasa-Nya. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya kasar dan hina, tempat ini
sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Ya, mengucap syukur sama-sama. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Oh, takkan pernah ku lupa di sanalah seharusnya kami berada Tuhan, tapi semua telah berubah. Ada satu pribadi boleh datang bagi kami orang berdosa. Kasih Tuhan, haleluya. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana. Kasih Tuhan, aku selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu. Katakan menjemput setiap kami. Amin. Di sanalah Tuhan, di sana kasih dan terhilang jahat. Tuhan perdamaikan hubungan kami dengan surga. Kasih jadi pembelaku. Kasih jadi pembelaku. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya kepada Tuhan Yesus saja. Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Aku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang menjumpai kita orang berdosa, yang mengubahkan kita. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Dengan seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingat pengorbanan-Mu Tuhan, bila menjadi kekuatan setiap hati dan jiwa kami ya Bapa. Kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu untuk boleh terus memuliakan Engkau, Allah yang benar, Allah yang layak ditinggikan, yang tidak akan pernah berubah, memberkati kami, bersama dengan kami, menyertai kami, dan buka jalan bagi setiap kami.
Yang setuju boleh kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat, yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara, pandang dia. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Amin. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kupuji namamu Tuhan, kupuji namamu. Hatiku bersyukur, oh, ku tinggikan Engkau Allahku. Hosana yang ditinggi. Mari bersama-sama kita boleh katakan dengan iman. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Mari puji dia bersama-sama gereja Tiberias. Ku puji namamu, apapun yang terjadi, hatiku bersyukur. Angkat tinggi kedua tanganmu saudara. Ku tinggikan Kau Allah. Oh. Hosana yang ditinggi. Mari bersama-sama katakan Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Puji Tuhan, ku puji namamu. Bahwa hatiku tetap bersyukur ya Roh Kudus. Hatiku bersyukur. Amin Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Hanya Kau seorang Tuhan yang boleh ditinggikan. Atas hidup kami yang berkuasa hanya Engkau seorang ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa hari lepas hari hidup kami dalam tangan-Mu yang aman, yang sungguh penuh dengan kuasa, yang sungguh telah membalut setiap luka dan juga segala kekurangan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena kami butuh Tuhan. Kami gak mau lagi andalkan kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan apapun yang kami hadapi di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu, terjadilah kuasa-Mu. Kami nantikan dengan pengharapan yang teguh. Dan inilah janji setiap kami. Kami tetap mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sungguh manis buat setiap kita. Silakan kembali duduk. Cuma Tuhan, puji Tuhan. Pada pagi siang hari ini kita boleh percaya Tuhan Yesus telah disenangkan. Dan bersama-sama sebelum kita boleh masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan saksikan video highlight dari Kopium Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Soal mengikat dan melepaskan dalam konteks disiplin bergereja. Menjelaskan kewenangan untuk mendisiplinkan jemaat. Pengertian mengikat dan melepaskan yang dimaksud adalah mengandung arti yaitu Tuhan Yesus memberikan kepada kita suatu kuasa untuk memutuskan dan melaksanakan suatu disiplin atau peraturan dalam kehidupan kita
sebagai anak-anak Tuhan Yesus, dengan kata lain gaya hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus. Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak-anak Allah, maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh dunia. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau kita bayangkan. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam namaku, Yesus menunjuk kita sebagai wakilnya yang sepenuhnya berwenang untuk bertindak atas namanya. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan kita menjadi pelayan Injil. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukan untuk menahan penderitaan dan penganiayaan. Kemudian seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Kuasa Kristus telah melengkapi kita untuk hidup secara kudus. Dengan kita memiliki kuasa mengikat dan melepaskan dalam nama Yesus, maka kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus melengkapi kita juga untuk kita hidup secara kudus di dalam dunia ini yang penuh dosa, saudara sekalian. Bapak Ibu, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di siang hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dengan judul Kekuatan di dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, agar kami semua layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa Tuhan Yesus harus dijadikan kekuatan dalam hidup kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus selalu mendengarkan doa dan tangisan kita. Mazmur 6 ayat 9-10, perasaan sedih merupakan salah satu perasaan manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mengecewakan, menggelisahkan, atau menyedihkan. Dan kita mengungkapkannya dengan menangis. Menangis juga berguna untuk meringankan beban kejiwaan yang kita alami. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Dia akan selalu mendengar doa dan tangisan kita. Jangan malu menangis di hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti peduli kepada kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ibrani 13 ayat 8, Yakobus 1 ayat 6-7. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh apapun juga, sehingga kita tidak perlu takut. Begitu pula saat kita menjalani hidup ini, masalah atau tantangan yang terjadi seringkali membuat kita merasa putus asa dan merasa kemampuan kita terbatas. Tapi kita harus ingat, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dari semuanya, karena kuasanya tidak terbatas. Oleh karenanya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Yosua 21 ayat 45, 2 Timotius 2 ayat 13. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia setia pada janjinya. Terkadang kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dan selalu menunggu kita untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Sebagai respon kita kepada kesetiaan Tuhan Yesus, pertama, bersyukurlah karena kita punya Allah yang setia. Yang kedua, hormati kesetiaan Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya. Untuk itu kita perlu minta selalu kekuatan dan tuntunan Roh Kudus setiap waktu. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menjadi pribadi yang setia seperti yang Tuhan kehendaki dari kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri.
yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya, dan sama-sama di pagi hari ini kita mau diajar, kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu, sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hadirat Tuhan, kembali kami datang menyembah, memuji di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan sayangi gereja kami, Tuhan pagari gereja kami tolak fitnah atas setiap gereja kami. Dan juga kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarganya. Terus Tuhan pakai melangkah melayani penuh kuasa, penuh tanda kemuliaan Tuhan. Bahkan kami ucap berkat buat Ibu Pendeta Darniati Pariaji juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kata firman Allah biarlah mengajar, mendidik, menegur. Berikan kami hati, telinga seperti seorang murid yang mau diajar, diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Roh Kudus mampukan kami hidup dalam pertobatan, kekudusan, dan ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman, mari sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, buat kasihnya Tuhan Yesus bagi setiap hidup kami. Mari bersyukur sama-sama buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menunggu. Boleh bangkit berdiri sama-sama, kita buka hati sambut firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Katakan semua, karena kekuatan Tuhan, karena kekuatan-Mu ku dijadikan. Sekali lagi, karena kekuatan-Mu Tuhan Yesus, karena kekuatan-Mu ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Ku yang berkumpul beribadah pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami minta yang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang terlebih dahulu berbicara ya Tuhan Yesus untuk membangun iman kami, untuk membangkitkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. Untuk mendapatkan hidup yang berkualitas. Kita semua mau hidup kita berkualitas ya saudara sekalian. Kita tidak mau hidup kita sia-sia begitu saja saudara sekalian. Jadi bagaimana untuk bisa memiliki hidup yang berkualitas dalam arti kata kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kita memiliki hidup kekristenan yang berkualitas, yaitu satu,
Kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita akan memiliki dampak, ya. Kita menempatkan Tuhan Yesus menjadi yang utama dalam kehidupan kita akan memiliki dampak. Dan dampaknya adalah hidup kita berkualitas. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti kita menaati perintah yang terbesar, ya. Di Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Dengan kata lain, kita tahu atau kita sadar segala sesuatu yang kita miliki dan segala keberadaan kita ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Mengutamakan Tuhan berarti kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuknya. Di 1 Yohanes 5 ayat 21 dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Mengutamakan Tuhan juga berarti kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Di 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Kehidupan Tuhan Yesus ditandai dengan ketundukan total kepada kehendak Bapa. Pelayanan Tuhan Yesus kepada sesama, ya saudara, kita bisa lihat ya, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus juga mengajar saudara sekalian, dan Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, dan juga Tuhan Yesus selalu di dalam doa kepada Bapa. Seperti di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata di Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kita juga mau perkataan kita, tindakan kita, semua berasal dari Bapa, ya saudara sekalian. Seperti Yesus memuliakan Bapa dalam setiap detail kehidupannya dan menyelesaikan semua tugas yang harus dilakukannya. Di Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, Tuhan Yesus yang katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi hal pertama untuk mendapatkan hidup kita yang berkualitas, satu, kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Kemudian untuk hidup yang berkualitas, saudara sekalian, yang kedua adalah miliki sikap yang rendah hati. Miliki sikap yang rendah hati, saudara sekalian. Di Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita sebagai manusia yang dikejar oleh manusia adalah 3 hal ini, ya. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, di Amsal 22 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang dikejar oleh manusia 3 hal ini, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sehingga tanpa sadar, tidak jarang ketiga hal ini dikejar dengan menghalalkan segala cara. Kita juga tahu bahwa Allah berdiam bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Di Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk, saudara. Hanya bagi orang yang rendah hati dan bertobat, Tuhan datang dengan janji yang indah. Ia ingin yang tinggal di tempat tinggi dan maha kudus,
ingin diam bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Dan Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati. Di Efesus 2 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Orang yang rendah hati, sebagaimana telah diteladani oleh Tuhan Yesus, pasti menyatakan kasih yang nyata, saudara sekalian. Pasti akan menyatakan kasih yang nyata lewat tindakan membantu orang lain, saudara. Orang-orang yang sombong tidak mungkin turun tangan dengan sukarela dan sukacita memberikan pertolongan yang tanpa pamrih kepada orang lain. Sebab itulah kita sangat percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memakai mereka yang rendah hati, dan hidup orang yang rendah hati pasti berkualitas, saudara sekalian. Nah, hal yang kedua, untuk mendapatkan hidup kekristenan yang berkualitas atau hidup kita berkualitas, 2, kita miliki sikap yang rendah hati, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, untuk memiliki hidup yang berkualitas, kita harus memiliki sikap semangat selalu atau selalu semangat ya saudara sekalian. Miliki sikap semangat selalu ya saudara sekalian, atau selalu semangat saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus ya menghendaki kita anak-anaknya terus bersemangat. Karena itu berhubungan dengan iman, ya saudara. Bahkan Tuhan memberikan upah bagi mereka yang memelihara semangat dalam kehidupan mereka. Di 2 Tawarikh 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. 2 Tawarikh 15 ayat 7 katakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Semangat adalah salah satu tanda rohani yang sehat. Di Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat pasti dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menjalani kehidupan dengan bersemangat. Dia tidak akan mudah mengeluh. Sebaliknya dia akan mudah mengucap syukur. Untuk itu kita hendaknya hidup sepenuhnya menurut firman-Nya, saudara sekalian. Tuhan tidak mau kita anak-anaknya hidupnya terus melorot ya atau merosot ya saudara sekalian. Ketika kita komitmen untuk mau menyerahkan kelesuan hidup kita dan kita hidup dalam firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Di Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan rest kepada kita ya saudara sekalian. Yang mana ini berarti Tuhan akan membuat kita selalu bangkit dan kualitas hidup kita akan nyata. Kita tetap semangat dan selalu mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Di Matius 12 ayat 20a dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, hal yang ketiga untuk mendapatkan hidup yang berkualitas, ketiga, miliki sikap semangat selalu atau selalu semangat saudara sekalian. Nah, yang keempat untuk hidup yang berkualitas adalah miliki sikap atau sifat murah hati. Miliki sifat dan sikap murah hati saudara sekalian. Ya. Di Lukas 6 ayat 36 Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah perintah Tuhan Yesus bagi orang percaya. Yesus telah menerima kemurahan Bapa dan kemurahan Allah, dan kita juga beroleh kemurahan bukan karena kebaikan dan jasa-jasa kita, tapi karena Ia Allah semata-mata murah hati adanya. Karena kemurahan Tuhan kita telah diampuni dan diselamatkan. Di Mazmur 103 ayat 8-12 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya
atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dan barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita, saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita seharusnya juga mencerminkan karakter Tuhan Yesus yang murah hati. Tuhan Yesus katakan di Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati." Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati didefinisikan dengan sebuah perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, seorang penyayang, penuh belas kasihan, suka menolong, dan baik hati. Kemurahan hati melibatkan banyak aspek dalam kehidupan dan interaksi antar manusia. Misal, kita memberi dengan sukacita tanpa mengharapkan imbalan atau balasan, seperti memberi pertolongan. Juga seperti kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan juga kita mendoakan orang, saudara sekalian. Di Amsal 11 ya, kalau kita murah hati itu kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, saudara sekalian. Di Amsal 11 ayat 17 dikatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ketika kita bermurah hati dengan suka memberi, terlebih kepada orang yang susah, sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Maka kita akan alami hidup yang berkualitas. Jadi hal yang keempat, untuk mendapatkan hidup yang berkualitas sebagai orang Kristen adalah miliki sikap dan sifat murah hati, saudara sekalian. Nah, itu 4 hal untuk mendapatkan hidup kekristenan yang berkualitas, yaitu 1, kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan berarti tunduk dan berserah total akan kehendak Bapa dan terus berjalan dalam perkataan Tuhan Yesus. Kedua, memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan akan memakai orang yang rendah hati, sebab sikap rendah hati akan mendapatkan ganjaran berkat dari Tuhan dan juga perkenanan dari Tuhan Yesus. Ketiga, miliki sikap semangat selalu. Semangat adalah tanda rohani yang sehat. Sebab orang yang semangat akan selalu mengucap syukur dan percaya penuh kepada firman Tuhan dalam hidupnya. Dan yang keempat, miliki sikap dan sifat murah hati. Sikap dan sifat murah hati hendaknya menjadi karakter hidup orang percaya. Sebab Yesus telah menjadi contoh teladan bagi kita, sehingga kita akan dapat alami hidup yang berkualitas, saudara sekalian. Nah, itulah untuk mendapatkan hidup Kristenan yang berkualitas, saudara sekalian. Kita hidup maunya hidup kita itu berguna ya, berkualitas juga ya, sehari demi hari, saudara sekalian. Jadi kita harus menempatkan Tuhan yang utama, dan yang kedua kita mempunyai sikap yang rendah hati, yang ketiga kita selalu semangat, dan keempat kita miliki sifat murah hati, saudara sekalian. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, di dalam perkataan Tuhan Yesus, dalam firman-Nya, pelaku firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan juga tidak mendukakan hati sesama. Mari kita selalu memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi kita. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita dalam hidup selalu siap sedia, ya. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Ya itulah, saudara sekalian, maka kita dalam hidup harus berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Selalu dalam pertobatan setiap hari. Tiap hari bertobat, saudara sekalian, untuk kita kelak dapat berdiri di depan Allah kalau Tuhan Yesus datang, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus akan menyayangi kita selalu, saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia. Itulah, saudara sekalian, marilah kita selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Ya saudara, untuk kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, kita juga mempunyai hidup yang berkualitas, ya saudara sekalian. Yang pertama, hidup kita sebagai orang Kristen, hidup kita berkualitas adalah 1, kita harus menempatkan Tuhan Yesus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita miliki sikap yang rendah hati. Dan yang ketiga, kita miliki semangat selalu, saudara sekalian. Miliki sikap yang semangat selalu atau selalu semangat. Dan yang keempat, miliki sikap dan sifat yang murah hati.
Ya, itulah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya. Saudara sekalian, marilah kita bagi anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa menguatkan kami, mengajar kami untuk bisa memperoleh kehidupan yang berkualitas. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus beri kesehatan, umur panjang, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Saya berdoa hidup kita semua berkualitas, amin. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, aku mau hidupku semakin lebih baik, semakin lebih berkualitas. Amin. Ya, saudara, hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita 4 hal bagaimana supaya kita mendapatkan hidup yang berkualitas, hidup kekristenan yang berkualitas. Yang pertama, kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama, karena memang tidak ada yang utama selain Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Ya, saudara, orang yang rendah hati itu orang yang mau belajar, mau dinasehati, mau dididik. Nah, orang yang mau belajar, saudara, hidupnya pasti akan lebih baik. Amin. Lalu yang ketiga, miliki sikap selalu semangat. Ya, semangat itu penting. Saudara boleh punya usaha, pekerjaan, pelayanan yang bagus, tapi kalau saudara nggak semangat, maka itu bisa redup, saudara, bahkan bisa menurun. Lalu miliki sikap dan sifat murah hati, ya saudara. Selama saudara murah hati, percayalah apa yang saudara tabur pasti dituai. Amin. Maka pesan saya buat kita semua, biar hidup kita semakin berkualitas. Nah, sedikit saya menambahkan bagaimana supaya hidup kita semakin berkualitas. Kita baca bersama di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Satu ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Stop, sama-sama bilang bersama saya, aku percaya Yesus Kristus telah mati untuk menyelamatkan aku, menebus dosaku, mengampuni dosa-dosaku. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Yesus berkorban di atas kayu salib supaya kita diselamatkan dan supaya kita beroleh hidup kekal. Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Supaya apa? Mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk siapa? Stop. Tidak lagi hidup untuk siapa? Jadi kita ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib, pengorbanan Tuhan bukan hanya supaya kita selamat, tapi Paulus bilang supaya kita hidup untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Coba saudara renungkan, saudara hidup untuk siapa? Selama saudara hidup hanya untuk mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar karir, saya pastikan hidup saudara akan lelah. Amin. Tapi selama saudara hidup untuk Tuhan, apapun masalahmu selalu ada jalan keluar. Selama saudara hidup untuk Tuhan, selalu ada damai, selalu ada sukacita, selalu ada berkat yang melimpah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lanjut sama-sama 2, 3 ya. Tetapi untuk dia yang apa? Telah mati dan apa? Telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang berkualitas? Yang kelima, hiduplah untuk Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau hidup untuk Tuhan. Amin. Saudara, hidup untuk Tuhan itu luar biasa. Saudara mau hidup saudara luar biasa? Ya. Kenapa? Karena di luar Tuhan, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Sekali lagi, saudara walaupun karirmu bagus, hartamu banyak, kekayaanmu banyak, tapi kalau saudara hidup di luar Tuhan, hidupmu akan sia-sia. Semua yang kita lakukan di luar Tuhan akan sia-sia. Tapi selama saudara hidup di dalam Tuhan, apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati berhasil. Amin. Tuhan pasti berkenan. Jadi hari ini coba renungkan, saudara hidup untuk apa, saudara? Ya, hari-hari ini banyak orang, ya ini fenomena yang mengerikan, saudara. Banyak orang hari ini bundir ya, saudara.
ya bunuh diri macam-macam ya. Minggu lalu ada orang loncat di sebuah pusat belanja, saudara. Nah ini mengerikan. Ya kita semua punya masalah. Saya mau tanya sama saudara, ada saudara yang nggak punya masalah ada? Ada. Nah, semua punya masalah. Nah, sekarang saya mau tanya, masalah saudara berat atau ringan? Ringan atau berat? Berat atau ringan? Seberat apapun masalahmu, kalau saudara ada Tuhan, semua bisa kita lewati. Amin. Sesulit apapun masalahmu, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Sebesar apapun badai hidupmu, bersama Tuhan bisa kita lewati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua orang punya masalah. Sekali lagi, semua orang punya masalah. Tapi tidak semua orang yang punya masalah bisa menemukan jalan keluar. Semua orang punya masalah, tapi nggak semua orang bisa menemukan jawaban, menemukan solusi. Hari ini kalau saudara hidup untuk Tuhan, seberapapun banyaknya masalahmu, seberapapun beratnya masalahmu, ada jalan keluar, ada solusi, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari hiduplah untuk Tuhan. Amin. Ya realita, kenyataan, fakta hidup hari-hari ini makin berat, makin sulit. Tapi seberat apapun hidup ini, sesulit apapun hidup ini, bersama Tuhan bisa kita lewati. Amin. Maka sedikit lagi saya tambahkan, kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Satu ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para. Saya mau tanya, hukum Taurat ada berapa? Ini nggak lulus sekolah minggu, saudara. Hukum Taurat ada berapa? 10. 10 hukum Taurat itu dijabarkan lagi, saudara. Ada 613 perintah. Ada berapa? 600. Jadi 10 itu, saudara, diturunin lagi, dijabarin lagi. Ada 613 perintah. Nah, orang tanah perjanjian, orang Israel, untuk selamat, bukan hanya melakukan 10 hukum Taurat, tapi juga melakukan 613. Salah satu saja gagal, itu nggak akan selamat. Salah satu aja nggak dilakukan, itu nggak akan selamat. Bayangin saudara, 613. 613 itu dibagi lagi jadi 2, hukum negatif dan hukum positif. Hukum negatif ada 365. Itu selalu dimulai dengan kata jangan. Jangan mencuri, jangan mengingini, jangan berzina, jangan. Itu 365. Itu sama seperti hari dalam 1 tahun. Jadi kita diingatkan 1 hari itu jangan ini, jangan itu. Lalu ada hukum positif 248. Jadi 248 tambah 365 itu 613. Nah 248 itu hukum positif. Hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Sabat, beribadahlah, macam-macam saudara. Satu aja gagal, itu mereka nggak bisa selamat. Itu sebabnya manusia nggak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Kita butuh juru selamat. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka semua hukum itu dirangkum. Dirangkumnya apa? Tadi dikatakan, apa yang kamu mau orang perbuat sama kamu, kita harus juga apa? Perbuat sama orang. Apa maksudnya? Contohnya begini. Saudara, kalau saudara mau dihargai, hargai. Sekali lagi, kalau saudara mau dihargai, hargai orang lain. Kalau saudara mau dihormati, hormati. Kalau saudara nggak mau dibenci orang, jangan dibenci. Kalau saudara nggak mau diomongin orang, dimaki orang, jangan. Kok jadi sepi gereja ini, saudara? Iya. Bapak-bapak, kalau saudara mau dihormati istri, hormati istrimu. Ibu-ibu, kalau saudara mau dihormati suami, hormati suamimu. Anak-anak, supaya saudara dihormati orang tua, hormati orang tuamu. Orang tua, kita juga harus menghormati anak-anak. Kadang-kadang kita meremehkan anak-anak, maka anak-anak gak menghormati kita. Ah bapak, ngomong apa bapak? Bapak kan gini. Maka orang itu saudara, karakternya akan terlihat dari apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan. Kita suka ngobrol sama teman-teman hamba Tuhan. Khotbah yang paling bagus apa sih?
Kadang-kadang ada yang bilang khotbah yang paling bagus, yang berapi-api gitu saudara. Khotbah yang paling bagus, yaitu khotbah yang semangat gitu saudara. Khotbah yang paling bagus, khotbah yang lucu. Ya silakanlah saya bilang. Khotbah yang paling bagus, apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Jadi kalau orang bilang hidup kudus, dianya nggak kudus, itu bukan pelaku firman. Kenapa pelototin saya? Orang semua bisa ngomong macam-macam saudara, tapi apa yang dilakukannya itu dilihat. Maka setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang. Jadi dia boleh bilang saya baik, tapi kalau perbuatannya tidak baik, nonsen, omong besar. Amin. Maka gereja Tiberias mengajar, Pak Parji mengajar, Ibu Gembala mengajar, berkorban. Saya berapa hari lalu teleponan sama Ibu Gembala. Ibu Gembala ini punya hati seluas samudra. Ya kadang-kala orang macam-macam lah saudara. Tapi Ibu Gembala, kita harus punya hati seluas samudra. Saudara, kalau samudra itu saudara masukin mobil, saudara masukin pesawat, terasa atau tidak? Tidak terasa. Sama, kadang-kala kita orang ngomong macam-macam, saudara, miliki hati seluas samudra. Amin. Dan Pak Pariaji, Ibu Gembala memberikan hidupnya untuk Tuhan. Pak Pariaji, Ibu Gembala bilang, Everett, saya kalau mau kaya, mau konglomerat saya bisa. Tapi saya enggak. Saya mau hidup untuk Tuhan. Saya mati rogo. Saya cerita-cerita Ibu Gembala banyak orang mau ajak, Ibu kok di rumah terus, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Jepang, biar bahagia. Ibu Gembala bilang apa? Justru dia mikirin gereja, melayani Tuhan, doakan jemaat itu bahagia. Maka orang bingung sendiri gitu saudara. Kan orang kan mau healing-healing kemana-mana gitu saudara. Tapi Ibu Gembala ngurus gereja, ngurus cabang-cabang saudara, justru itu bahagia. Itulah hidup untuk Tuhan. Saudara mau hidup saudara bahagia? Hiduplah untuk Tuhan. Cari Tuhan, semua pasti ditambahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami semua mendapatkan hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi di habis hujan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi sama-sama katakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan saja. Ku ada karena dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu
ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa saudara. Bapak terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Biar firman Allah ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ucap berkat untuk gembala sidang kami yang terkasih Bu Pendeta dan Pak Riaji. Tuhan terus berkati bersama dengan keluarga dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Juga ucap berkat untuk Bapak Pendeta Elvis Rait yang sudah juga melayani di tempat ini. Tuhan pakai terus secara luar biasa. Dalam pelayanannya ada mujizat, ada kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami akan memberikan persembahan. Maka siapapun kami yang belum bisa memberikan persembahan, Tuhan yang memberkati setiap kebutuhan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan bersama dengan keluarga. Biarlah penyertaan Tuhan yang ajaib, sempurna, ada nyata, terjadi bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk, selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita boleh angkat pujian di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never failed me. In all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkness now. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived all the goodness of God. All my life you have been faithful.
kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu cuma Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 katakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ya saudara sekalian, kita kalau menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, luar biasa, spiritual, mujizat besar terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Dan kita akan penuh kuasa, saudara sekalian, kuasa Tuhan Yesus, saudara. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 tadi dikatakan bahwa semakin hari akan semakin susah, sulit, sukar, dan mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku firman-Nya, hidup dalam kekudusannya, saudara sekalian, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan selalu berkemenangan, tidak akan dirusakkan, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua,
Oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru. Tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, semua minta kepada Tuhan Yesus dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Berkenan selalu pada kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami semua sebagai anak-anak-Mu, kami berkomitmen selalu untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dan hidup menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka, berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga, apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga, berikan berkat jasmani selalu sehat sempurna, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sembuh dan sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga berkat materi Tuhan Yesus, apa yang diperlukan oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan Tuhan Yesus pekerjaan yang dari Engkau Tuhan, proyek-proyek yang dari Engkau Tuhan Yesus. Berikan juga penghasilan yang lebih dari cukup. Dan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia semua dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, suami istri Tuhan Yesus dalam kasih mula-mula dan bersama anak-anaknya, apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, tim media, kids dan buah nerkes semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk program-program di Gereja Tiberias Indonesia, Engkau berkenan ya Tuhan Yesus. Juga pembangunan, berkenanlah Tuhan Yesus kepada Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua orang Kristen pada umumnya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Robi kedua cucunya diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni, Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond, Pak Dirman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah Gereja Tiberias Indonesia Kau sayangi, Gereja Tiberias Indonesia Engkau pakai menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus tambahkan jiwa Tuhan Yesus terutama yang belum di dalam Engkau Tuhan Yesus untuk percaya pada Engkau, dan pakailah Gereja Tiberias Indonesia dan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Doa kami seluruh Jemaat Tiberias berdoa untuk Ibu Gembala bersama keluarga dan seluruh Gereja Tiberias, hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus jagai, lindungi Gereja Tiberias, dijauhkan dari segala yang jahat. Dan kita semua dipersiapkan menjadi mempelai yang akan terbang kawan awan jumpa Tuhan pesta di sorga. Tuhan memberkati Bu Gembala. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, juga perjamuan kudus, minyak urapan yang sudah kami terima. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Maka apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Tuhan kabulkan. Dan yang utama, kami semua diprogramkan suatu hari kelak akan terbang kawan awan jumpa Tuhan, pesta seperjamuan kudus dengan Allah di kerajaan sorga. Dan siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang utang-utang bebas utang, yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan. Dan berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, saudara
Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Saudara Alvarado bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, anak-anak muda choir, seluruh pengerja kemuda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, koordinator di tempat ini, security, office boy, semua yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, tambahkan hikmat, kuasa, marifat dari sorga, pewahyuan dari sorga, untuk terus membukakan rahasia-rahasia kerajaan sorga, agar seluruh jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga hambamu, Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tiberias dimanapun berada, Tuhan pagari lindungi setiap cabang-cabang hari ini yang yaitu mengadakan ibadah Minggu Raya, biar kuasa Tuhan dinyatakan dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Great is Jesus.